Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sofia Salma dengan NIM 211210125. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan komponen strategi dalam kurikulum untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum. Baik, langsung saja. Pengertian strategi pembelajaran. Pengertian strategi. Nah, secara bahasa, strategi itu bisa diartikan sebagai siasat, kiat, trik, atau cara. Nah, sedangkan secara umum, strategi itu mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Nah, pengertian pembelajaran. Nah, pembelajaran biasanya diidentikan dengan kata mengajar. Nah, yang berasal dari kata dasar ajar, yang berarti petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui. Nah, jadi pembelajaran itu merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh pendidik atau guru dan peserta didik atau siswa dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kemudian strategi pembelajaran menurut para ahli yang pertama ada Kosma. Nah, Kosma secara umum menjelaskan bahwa strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap kegiatan yang dipilih, yaitu yang dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada peserta didik menuju tercapainya tujuan pembelajaran tertentu. Yang kedua, Gerlach dan Eli menjelaskan bahwa strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan metode pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu. Kemudian Dick dan Carey menjelaskan bahwa strategi pembelajaran terdiri atas seluruh komponen materi pembelajaran dan prosedur atau tahapan pembelajaran kegiatan belajar atau yang digunakan oleh guru dalam rangka membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Yang terakhir ada Groper. Nah, Groper mengatakan bahwa strategi pembelajaran merupakan pemilihan atas berbagai jenis latihan tertentu yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, dari uraian-uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi pembelajaran yaitu suatu perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dan peserta didik dalam upaya mencapai tujuan tertentu. Nah, kemudian ada jenis model pembelajaran menurut Komalasari. Nah, menurut Komalasari, jenis model pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran antara lainnya adalah model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning, ya. Nah, model ini tuh bercirikan penggunaan masalah kehidupan nyata sebagai sesuatu yang harus dipelajari siswa untuk melatih dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah serta mendapatkan pengetahuan konsep-konsep penting. Ya. Kemudian ada model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Nah, yaitu rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Kemudian yang ketiga ada model pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Nah, proyek itu adalah tugas yang kompleks, berdasarkan tema yang menantang, yang melibatkan siswa dalam mendesain, memecahkan masalah, mengambil keputusan, atau kegiatan investigasi. Kemudian yang keempat ada model pembelajaran kontekstual atau contextual teaching.
Nah, yaitu merupakan suatu model yang membantu guru dalam proses pembelajaran dengan mengaitkan konten mata pelajaran dengan situasi dunia nyata dan motivasi siswa yang membuat hubungan antara pengetahuan dan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga, masyarakat, warga negara, dan tenaga kerja. Kemudian yang kelima ada model pembelajaran inquiry, yaitu cara penyajian pelajaran yang memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan informasi atau tanpa bantuan guru. Kemudian kemudian yang terakhir ada model pembelajaran pencapaian konsep atau konsep learning. Nah, model pembelajaran pencapaian konsep ini untuk menyajikan informasi yang terorganisasikan dalam berbagai bidang studi. Ya. Kemudian, jenis strategi pembelajaran. Nah, terdapat 3 variabel dalam strategi pembelajaran, yaitu yang pertama ada strategi pengorganisasian atau organizational strategy. Nah, yaitu merupakan strategi yang berhubungan dengan konten dari suatu mata pelajaran. Kemudian yang kedua ada strategi penyampaian atau delivery strategy, yaitu strategi yang berkaitan dengan cara penyampaian materi pembelajaran tersebut. Yang ketiga ada strategi pengolahan atau manajemen strategi. Nah, yang berhubungan dengan peran guru dalam menata interaksi antar siswa dengan variabel-variabel lainnya. Nah, kemudian ada jenis pendekatan pembelajaran ya. Pendekatan pembelajaran memiliki 2 klasifikasi umum, yakni student-centered approach, yaitu pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Yang kedua, ada teacher-centered approach, yaitu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada pendidik. Ya. Kemudian ada jenis metode pembelajaran. Nah, terdapat beberapa macam metode pembelajaran, antara lain metode diskusi, metode eksperimen, metode demonstrasi, dan metode simulasi. Nah, dalam penerapannya ini, guru dapat menyesuaikan metode pembelajaran berdasarkan materi yang akan disampaikan kepada para peserta didik. Kemudian ada jenis media pembelajaran. Nah, media pembelajaran sederhana yang dapat guru coba untuk dipraktikkan antara lainnya adalah media audio ya. Misalnya media seperti radio, tape recorder, telepon, laboratorium bahasa, dan lain-lain. Kemudian ada media visual. Nah, media visual ini ada 2 ya. Ada media visual diam, yaitu yang berupa foto, ilustrasi, flashcard, gambar pilihan, dan potongan gambar. Kemudian ada media visual gerak, yaitu berupa gambar-gambar proyeksi bergerak seperti film bisu dan sebagainya, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada media audio visual. Nah, media audiovisual juga terbagi menjadi 2, yaitu media audiovisual diam yang berupa TV diam, film rangkai bersuara, halaman bersuara, dan buku bersuara, seperti itu. Kemudian yang kedua ada media audiovisual gerak yang berupa film TV, film bersuara, gambar bersuara, dan lain-lainnya. Kemudian yang keempat ada media serbaneka. Nah, contoh media pembelajaran serbaneka
Di antaranya adalah papan tulis, media 3 dimensi, model, mockup, diorama, kemudian realita, dan sumber belajar pada masyarakat, yaitu karya wisata ya. Kemudian ada gambar fotografi. Misalnya, dari surat kabar, lukisan, kartun, ilustrasi, dan foto yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut itu dapat digunakan oleh guru secara efektif dalam kegiatan belajar mengajar dengan tujuan-tujuan tertentu. Ya. Yang terakhir ada peta dan globe. Ya. Contohnya seperti keadaan permukaan, bumi, daratan, sungai-sungai, gunung-gunung, dan tempat-tempat serta arah dan jarak. Seperti itu. Kemudian ada langkah memilih strategi pembelajaran. Nah, yang pertama, tentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai terlebih dahulu. Ya, misalnya mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis gitu. Kemudian, sesuaikanlah dengan gaya belajar siswa. Karena setiap siswa itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu guru itu harus mengetahui gaya belajar yang dimiliki setiap siswa sehingga bisa memilih strategi pembelajaran yang tepat. Yang ketiga, perhatikanlah jumlah siswa. Nah, misalnya strategi pembelajaran yang efektif yang mungkin akan membuat guru kesulitan dalam menilai sikap dan karakter siswa yang jumlahnya banyak, ya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, alokasi waktu. Nah, alokasi waktu ini juga sangat penting karena setiap mata pelajaran memiliki alokasi waktunya masing-masing gitu kan. Dan guru juga dapat mempertimbangkan saat menentukan strategi pembelajaran. Seperti itu. Kemudian langkah memilih model pembelajaran. Model pembelajaran yang harus mempertimbangkan antara lain adalah materi pelajaran, lingkungan belajar, dan fasilitas penunjang yang tersedia. Nah, dengan cara ini, tujuan kompetensi pembelajaran yang telah ditetapkan dapat dicapai ya. Kemudian ada langkah memilih metode pembelajaran. Yang pertama, pahami materi yang ingin dijelaskan terlebih dahulu. Kemudian tentukanlah tujuan pembelajaran. Kemudian pahamilah karakteristik siswa. Kemudian pilihlah alternatif metode pembelajaran. Nah, setelah itu dalam satu kali pertemuan, terapkanlah beberapa metode pembelajaran. Seterusnya, perhatikanlah respon-respon siswa. Dan yang terakhir, lakukanlah evaluasi ya. Untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau tidak. Nah, dari sini akan diketahui apakah kegiatan belajar mengajar itu sudah berjalan dengan efektif atau belum. Nah, setelah itu langkah memilih media pembelajaran ya. Langkah yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan media pembelajaran yaitu yang pertama, kegiatan penerangan atau pembelajaran. Yang kedua, tentukanlah transmisi pesan. Yang ketiga, tentukanlah karakteristik pelajaran. Kemudian, klasifikasikan media. Dan yang terakhir, analisislah karakteristik masing-masing media. Nah, kemudian macam-macam metode pembelajaran aktif dalam pembelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam. Nah, seringnya metode pembelajaran aktif
pembelajaran PAI. Yang pertama ada ceramah dan tanya jawab, metode diskusi, metode eksperimen, metode demonstrasi, dan metode tutorial atau bimbingan. Ya. Nah, metode tutorial atau bimbingan ini biasanya diberikan per individu atau kelompok gitu ya. Metode ini tuh digunakan pada peserta didik ketika terlibat langsung dengan kerja kelompok. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.